Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang tenang dulu barulah sholat. Tenang dulu barulah sholat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Luar biasa rasa nikmatnya kopi. Kenapa saya memberi judul tenang dulu barulah sholat? Ya, karena memang untuk melakukan ibadah atau kontak dengan Tuhan itu harus tenang dulu, harus tumaninah. Jadi sholat yang benar itu harus tumaninah dulu. Bukan sholat untuk tenang, tapi tenang dulu. Barulah kita bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Al-Qudus. Jadi tidak bisa disentuh jika jiwa kita atau wadahnya kotor. Maka untuk itu harus disucikan dulu bagian dalam diri kita. Makanya tidak sah sholat kalau belum wudhu. Wudhu di situ bukan membersihkan tangan dengan air, membersihkan muka dengan air, tapi mensucikan pikiran, hati, dan nafsu dari kotoran, dari rasa dengki, dari iri, dari fitnah. Jika kita masih suka fitnah, iri, suka dengki terhadap orang lain, maka tidak sah sholatnya. Jadi sahnya sholat harus suci dulu pikiran, hati, dan nafsunya. Bersih dari kotoran-kotoran. Untuk itulah makanya kenapa di belakang tempat yang saya bangun untuk kejiwaan, itu saya bersihkan dari sampah-sampah. Itu juga sebagai simbol bahwa kita harus membersihkan diri, harus mensucikan juga tempat-tempat yang seharusnya dan selayaknya dipakai untuk beribadah. Bagaimana kita akan tenang ibadahnya, bagaimana kita akan khusyuk ibadahnya kalau tidak bersih. Makanya harus dibersihkan dulu. Pikiran kotor, hati yang kotor, nafsu-nafsu itu harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Makanya seperti tebing atau kali yang di belakang itu dibersihkan, bahkan tadinya banyak sampah, itu simbol bahwa kita akan merasa nyaman dan tenang jika suasana yang ada di lingkungan sekitar kita bersih dan suci. Makanya otomatis setelah bersih, setelah suci, maka jiwa kita akan tenang. Maka di sanalah kita akan terhubung dengan Allah. Itulah yang disebut sholat. Sholat itu adalah terhubungnya jiwa dengan Allah. Karena yang bisa berhubungan dengan Allah itu jiwanya, bukan pikiran. Sholat nggak bisa dihadapkan dengan pikiran. Misalnya Allah Akbar, pikirin ini asma bacaannya, nggak akan terhubung karena masih terikat oleh aturan dan bacaan-bacaan. Selama kita masih membaca sesuatu, yang terhubung itu pikiran. Pikiran itu tidak bisa menyambung dengan Tuhan. Bukan alatnya. Ibaratnya kalau pikiran dipakai untuk telepon kepada Tuhan, sama saja seperti misalnya gelas dipakai telepon. Nggak akan nyambung, bukan alatnya. Kecuali Anda menggunakan jiwa. Karena alat hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah miniatur alam semesta. Bahkan itu adalah khalifah atau pengganti Allah yang ada di dalam diri. Nah, hanya jiwalah yang bisa kontak dengan Tuhan. Nah, untuk kontak dengan Tuhan, maka jiwanya harus tenang dulu. Harus tenang, rileks, tumanina. Karena melakukan apapun, kalau tidak sedang tenang jiwanya, maka tidak akan
pernah kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Masalah apapun yang Anda hadapi, kalau Anda tidak hadapi dengan tenang, tidak akan selesai masalahnya. Jadi yang harus dilakukan adalah tenang. Nah, untuk mencapai ketenangan, maka yang mengganggu ketenangan itu adalah pikiran. Nah, maka tenangkan dulu pikirannya. Relax, cool down, serahkan semuanya kepada Allah. Jadi tenang dulu barulah sholat. Bukan sholat untuk tenang, tapi tenang dulu. Bagaimana kita akan terhubung kalau tidak tenang? Contohnya misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu. Aduh, kunci udah rumah udah dikunci belum ya? Aduh, kompor udah dimatiin belum ya? Bagaimana Anda akan terhubung dengan Tuhan sedangkan pikiran Anda tidak tenang, jiwa Anda tidak tenang? Kan sudah dibilang, la yamasahum ilalil mutaharun, tidak akan tersentuh kekuasaannya itu kalau kita tidak mutahharoh, tidak suci, tidak bersih jiwa kita. Masih ada kotoran pikiran kita yang selalu berprasangka buruk. Jadi sholat itu bisa kapanpun, dimanapun, menghadap manapun, ketika jiwanya sudah tenang dulu. Meskipun kita menghadap kiblat, menghadap sesuatu pakai bacaan yang benar, ya kalau jiwanya nggak tenang ya akan terhubung dengan Tuhan. Nggak akan terhubung dengan Tuhan jika sholat tidak tenang jiwanya. Jadi harus tenang dulu. Karena yang dipanggil Tuhan itu juga, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Hei orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, memiliki nafsu yang sudah tenang. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Jadi panggilan Tuhan itu kepada orang-orang yang tenang, bukan kepada binatang. Kalau binatang kan selalu menyeragamkan. Kalau misalnya ibadah itu harus seragam. Itu kan binatang. Babon ketemunya dengan babon lagi. Singa ketemunya dengan singa lagi. Harimau temanannya dengan harimau lagi. Harimau nggak bisa temenan dengan buaya. Nah, itu binatang. Kalau masih menyeragamkan pola pikir, masih menyeragamkan cara ibadah. Padahal untuk mencapai sholat atau kontak atau hubungan, karena sholat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah terhubung, hubungan. Seperti ini kan namanya sholaturahmi, hubungan rahmat Allah. Anda datang ke rumah saya itu sholaturahmi. Nah, hubungan dengan Allah tidak bisa dilihat dan dinilai oleh manusia. Geraknya pun bukan gerak yang digerakkan oleh nafsu, bukan gerak yang digerakkan oleh kebiasaan, bukan gerak yang dibiasakan oleh aturan, tapi gerak yang digerakkan oleh Tuhan. Itulah sholat. Dan untuk mencapai kontak dengan Tuhan, maka harus tenang dulu. Barulah bisa kontak dengan Tuhan. Jadi tenang dulu barulah sholat, bukan sholat untuk tenang. Sama seperti mi'raj dulu, barulah sholat. Nabi Muhammad kan mi'raj dulu, ketemu dulu dengan Tuhan, menyatu dulu dengan Tuhan, meliputi di dalam dirinya, barulah dapat perintah sholat. Jadi Anda bisa sah sholatnya setelah mi'raj, bukan mi'raj untuk sholat, tapi mi'raj dulu barulah sholat. Jadi harus tenang dulu barulah sholat. Karena ketika Anda kontak dengan Tuhan atau mi'raj, ketika Anda sudah tenang, maka di sanalah Tuhan akan menetap. Sama seperti suatu tempat, misalnya taruhlah tubuh ini adalah suatu tempat. Misalnya tempat tersebut kotor, penuh dengan sampah, bau busuk, kotoran di mana-mana. Apakah Anda akan tenang mendiami tempat tersebut? Betah di tempat tersebut? Ya jelas Anda tidak akan betah. Tapi ketika misalnya yang tadinya banyak sampah, dibersihin, dirapihin, dikubur sampahnya, ditanamin pohon-pohon yang indah, tempatnya asri, wangi, sejuk, maka setiap orang yang datang ke tempat tersebut akan merasa nyaman, tenang, akan merasa tentram, akan merasa damai, dan akhirnya akan betah. Lah, itu pun tubuh kita. Tempat itu taruhlah misalnya masjid,
atau suatu tempat latihan, itu ibaratnya badan kita, tubuh kita. Ya kita harus bersih dulu, baru Tuhan akan bisa menyertai. Tapi kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, bagaimana Tuhan akan menyertai hidup kita? Sedangkan apa-apa yang ada dalam diri kita masih kotor dan tidak tenang. Kalau kotor kan akhirnya tidak tenang. Bau sampah ini itu. Pikiran juga nggak tenang, hati juga nggak tenang. Tapi kalau bersih, wangi, sejuk tempatnya, itu kan tenang hati itu. Pikiran tenang, jiwa juga tenang. Karena apa? Karena apa-apa yang ada di sekitarnya mendukung kebersihan, kesucian, dan ketenangan. Jadi kesucian itu akan meningkatkan ketenangan. Nah, dengan ketenangan disitulah terhubung dengan Tuhan. Maka Tuhan pun akan betah berada dengan kita, menyatu dengan kita. Jika kita bersih, tenang, jika kita suci. Tapi kalau kita kotor, penuh dengan fitnah, iri, ria, dengki, suka hasut, suka memfitnah orang, beda pendapat, benci, nah bagaimana Tuhan akan betah? Nah, bagaimana Tuhan akan menyertai hidup kita? Maka cobalah tenang dulu, karena tahapan menuju Islam harus tenang dulu, harus tumaninah dulu, harus rileks dulu. Dan tenang itu bahasa Arabnya adalah iman. Jadi iman itu bukan percaya. Kalau percaya bahasa Arabnya yakin. Hakul yakin. Tapi kalau iman adalah tenang. Jadi kalau surga hanya untuk orang-orang yang beriman, artinya adalah surga hanya untuk orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Dan Tuhan pun hanya memanggil orang-orang yang sudah tenang. Ya ayat Tuhan, nafsu mutmainah. Hei orang-orang yang nafsunya sudah terkendali, yang sudah tenang. Makanya kalau Anda belum tenang, pikiran Anda belum tenang, jangan nonton video ini. Karena ini khusus panggilan bagi mereka yang sudah tenang. Paling tidak panggilan bagi mereka yang sudah mampu mengendalikan emosi. Yang sudah tidak menilai orang lain menurut pola pikirnya. Yang sudah tidak menyeragamkan. Tapi orang-orang yang merdeka, yang bebas dari kemelekatan doktrin dan dogma, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu, meskipun beda tapi tetap saling mencintai. Karena adanya pernikahan juga karena adanya perbedaan jenis kelamin, bro. Dengan perbedaan itulah munculnya hikmah. Kita harus bisa mencintai perbedaan dan kita harus belajar untuk menghargai perbedaan. Jangan malah membenci perbedaan. Ada beda dikit dibenci, difitnah. Bagaimana Tuhan akan menyertai jika hati kita penuh kebencian? Maka cobalah tenang, rileks. Karena dengan tenang dan rileks itulah kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap menetap di dalam jiwa kita, menyertai hidup kita. Jika wadahnya bersih, wadahnya suci. Jadi Tuhan itu gak perlu dipanggil, bro. Kalau Tuhan dipanggil-panggil kayak setan, kayak jelangkung. Tuhan hadirlah dalam hidupku. Lah, Tuhan memang dipanggil-panggil, kan Tuhan udah meliputi. Tidak perlu dipanggil, kan diri kita itu udah perwujudannya Tuhan. Alam semesta ini sudah perwujudannya Tuhan. Kenapa perlu dipanggil-panggil lagi? Berarti kalau Anda memanggil Tuhan, berarti Anda masih terpisah dengan Tuhan itu sendiri. Anda belum kenal dengan diri. Tuhan tidak perlu dipanggil. Yang harus Anda lakukan adalah mensucikan wadahnya, membersihkan tempatnya, biar Tuhan menetap. Biar Tuhan betah meliputi diri kita. Kalau kita kotor, Tuhan akan menghilang oleh kekotoran itu sendiri. Oleh pikiran kotor itu sendiri, oleh nafsu-nafsu kita sendiri. Tuhan akan menjauh oleh nafsu-nafsu kita sendiri, oleh kekotoran pikiran kita sendiri. Tuhan sebetulnya tidak pernah menjauh,
Tapi itu karena Tuhan Maha Suci, maka hanya orang-orang yang mau mensucikan dirinya, mau membersihkan wadahnya lah, yang bisa menyentuh kekuasaannya, yang bisa menjadi wadah atau menjadi khalifah atas kekuasaannya. Makanya disebut manusia itu khalifah, pengganti Allah atau waliullah. Itu bagi mereka yang mau mensucikan diri dan bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Tuhan pun hanya memanggil jiwa yang tenang, nafsu-nafsu yang tenang, tidak memanggil binatang, tidak memanggil tumbuhan, dan tidak memanggil benda, hanya memanggil jiwa yang tenang. Maka kalau ibadah, tenang dulu, barulah sholat. Karena tenang itu artinya adalah iman. Tenang dulu, barulah Islam. Iman, Islam, ihsan. Ya, mau sholat juga harus wudhu dulu, suci dulu pikiran, hati, dan nafsunya. Bukan membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan muka, tapi mensucikan pikiran, hati, dan nafsu dengan menyerahkannya kepada Allah. Itulah Islam. Islam itu surrender, berserah diri. Inna dina indallahil Islam artinya adalah sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri, surrender. Tapi berserah diri bukanlah give up atau putus asa. Menyerahnya kalau give up putus asa, tapi give in, berserah ke dalam. Give in, bukan give up. Kalau kita keluar harus berjuang. Berserah itu hanya ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar kita harus ngeyel, harus berjuang, harus memaksakan. Karena kaya itu dipaksakan, miskin itu otomatis malas, otomatis bodoh, otomatis tidak mau berjuang. Tapi kalau untuk keluar, kita harus tetap berjuang, harus tetap ngeyel, harus tetap memaksakan untuk keluar. Tapi kalau menyerah itu hanya ke dalam. Give in, don't give up. Jangan menyerah dalam arti putus asa, but give in, don't give up. Jangan menyerah keluar, tapi menyerahlah ke dalam. Dan menyerah itu bukan berarti diam, tapi menyerah itu adalah aktif. Menyerah itu bukan pasif, tapi menyerah itu aktif. Karena Tuhan maha gerak, subhanallah, maha gerak. Nah, maka kita pun menyerahnya bukan diam, tapi aktif. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi, dan tetap ingat, tenang dulu barulah sholat. Iman dulu barulah surga. Jadi surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Artinya surga itu kedamaian rasa diri hanya untuk orang-orang yang memiliki ketenangan. Karena iman itu adalah tenang. Jadi iman dulu barulah sholat. Ya, tenang dulu barulah sholat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.